Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk memblacklist suatu package yang ada di official repo menggunakan select package. Jadi ketika kita ingin memblacklist suatu package ya, agar package tersebut tidak ikut terupdate, tidak ikut terinstall misalnya, akan tidak bisa di apa-apain ya, itu package-nya kita blacklist. Ini yang ada di official repo. Untuk yang community repo atau SPO itu nanti insya Allah akan kita bahas pada video-video berikutnya. Secara umum untuk konfigurasi yang di blacklist di Slackware ada file konfigurasinya. File konfigurasinya adalah blacklist. Nah, jadi di file ini, di file inilah tersimpan list suatu package yang di blacklist. Jadi package yang masuk ke sini nanti tidak akan ikut terupdate. Ketika kita melakukan upgrade, maka package ini akan tetap saja tidak diapa-apain ya. Nah, kita buka filenya, kita buka file konfigurasinya. Nah, ini ada keterangannya ya. This is a blacklist file. Any package list here won't be upgraded, removed, or installed by select package. Jadi sudah sangat jelas ya, bahwa package yang ada di dalam list ini dia tidak akan terupgrade, remove, apapun nggak bisa diinstal. Nah, kemudian package AAA libraries ini tidak boleh ikut di blacklist. Jadi pada dasarnya semua package itu bisa saja kita blacklist kecuali satu package ini. Kemudian untuk menggunakan blacklist kita bisa menggunakan pola ya, namanya regex, regular expression. Kemudian ada petunjuknya lagi. Petunjuk berikutnya adalah ketika kita ingin memblacklist suatu directory package ya, suatu kategori package misalnya KDE, XFCE, XAP, itu kalau kita ingin menghapus package yang ada di situ, maka kita cukup menuliskan kategorinya aja atau seriesnya aja. Misalnya kalau mau memblacklist semua package yang ada di KDE ya KDE, kemudian diakhiri dengan slash ya. Kemudian ada contoh juga package yang mungkin bisa di blacklist ya, ini kernel ya. Ada opsi untuk kernel, kemudian untuk package yang ada di SPO. Ini adalah contohnya. Nah, kalau kita ingin melakukan blacklist kernel misalnya, kita tinggal menghapus komentarnya saja. Terus misalnya semua package yang ada di SPO ini
akan kita blacklist. Kita cukup hapus komennya saja. Kemudian kita ingin menghapus suatu package ingin memblacklist package tertentu yang tidak ada di contoh ini, kita bisa tuliskan sendiri ya. Jadi inilah enaknya memakai Slackware ya, maupun sistem operasi open source lainnya. Kita bisa bebas melakukan pengaturan ya, tidak harus update all, kita bisa pilih-pilih, bahkan sekedar nggak diinstal pun bisa. Oke, setelah kita remove, kemudian kita tidak akan menginstal itu lagi, kita tidak mau dengan package itu lagi, it's okay ya. Ini dunia open source sangat menghormati pilihan dari penggunanya, terutama Slackware ya. Terserah penggunanya mau apa, apakah package yang disediakan itu mau dipakai atau enggak, terserah. Yang penting satu package jangan di blacklist. Package itu adalah AAA libraries. Oke, ini misalnya saya ingin memblacklist satu package ya, Ju. Saya akan memblacklist package Ju. Ju ini sebenarnya merupakan suatu text editor ya. Saya merasa package Ju ini tidak saya perlukan, karena untuk text editor sendiri saya sudah cukup merasa puas dengan Vim dan turunan-turunannya ya, ada JVim misalnya. So, saya sudah merasa cukup dengan itu. Kalaupun mau ditambah ya bisa menggunakan KT yang ada di KDE Plasma. Karena saya menggunakan KDE Plasma, package KT ini saya pertahankan, tidak saya remove, apalagi saya blacklist. Ju ini merupakan text editor yang sebenarnya ya powerful juga. Bahkan dengan Ju ini kita bisa nostalgia ya, generasi 90-an maupun yang lebih tua dari itu bisa nostalgia, karena Ju ini bisa berlaku seperti Emacs ya. Emacs juga text editor juga, dan yang penting yang letak nostalgianya adalah WordStar. Mungkin bagi Anda yang mengenal komputer baru-baru ini tidak mengenal apa itu WordStar, tapi bagi yang pada tahun 2000-an itu sudah mengenal komputer, maka insya Allah WordStar itu sudah tidak asing lagi. Sebelum ada sebelum ya terkenalnya aplikasi Office seperti Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice ya, itu ada WordStar ya yang diandalkan untuk word processor, untuk ngetik-ngetik, bikin surat dan lain sebagainya. Nah, ini pada contoh ini Ju ini saya blacklist karena memang saya merasa tidak membutuhkan. Jadi blacklistan ini utamanya adalah sesuai dengan kebutuhan, tapi bisa juga like and dislike. Nah, adapun sebab like-nya atau dislike-nya itu kan juga preferensi masing-masing, mungkin sesuai kebutuhan atau enggak. Nah, itulah enaknya menggunakan open source ya, banyak pilihan dan kita tidak harus mengikuti pembuatnya.
ada suatu kebebasan di sini. Baik, ini package Joe ini sudah kita blacklist, kemudian kita save. Sekarang kita buktikan apakah package Joe ini benar-benar sudah masuk ke blacklist. Kita akan coba search ya, select package, search Joe. Oh, tidak ada. Nah, sini select package Joe, kemudian di sini no package. Sekarang mari coba kita unblacklist lagi. Joe ini tidak kita blacklist ya. Untuk menghapus blacklistnya tetap melalui konfigurasi file ini. Ini bisa mau kalau kita menginginkan tidak lagi di blacklist, kita bisa menghapus ini ataupun memberikan komen ya. Ini saya kasih komen aja, komennya dengan tanda pagar ya. Ini sudah terkomen, jadi ini sudah tidak lagi terblacklist. Kita simpan, kemudian kita cari lagi. Nah, ada perbedaan ya. Ketika kita memblacklist ini no package, ketika kita tidak di blacklist ini maka akan muncul. Nah, ya, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.